Cina kejam terhadap Xinjiang, orang-orang Uighur Islam. Dibongkar sama Amerika, dokumennya bocor. Sekarang 23 negara Eropa dan Amerika menuntut ke PBB supaya Cina diinvestigasi khusus. Indonesia nggak termasuk dalam 23 negara itu. Partai Komunis Indonesia sudah tidak ada. Iya, tapi otak PKI masih jalan. Anak cucu PKI masih 20 juta orang, bos. Ini jengkudun kanan ini ceramah panas saja, harus adem. Kita itu harus adem. Kalau mau adem, kalau masuk kulkas kau. Dikit-dikit langsung tegujukan ini radikal, anti Cina. Saya anak Cina kok anti Cina? Nggak, kalian lihat mataku sipit. Lihat di Cina. Sejak tahun 2005 itu saya ke sana memang nggak boleh masuk Uighur. Sebab ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Xinjiang, orang-orang Islamnya teraniaya, dikurung. Itu sekarang susah. Ustadz-ustadz, ulama-ulama kok malah menyalah-nyalahkan orang Islam, bela-bela mereka. Ada satu tokoh mengatakan di Xinjiang itu gerakan separatis, mau memisahkan diri dari Cina, maka agak ditekan seperti Papua. Papua itu kan separatis juga, dia seperti itu. Omong kosong. Kalau apa yang dilakukan oleh Ozil beberapa hari ini menyentuh hati siapapun, bahwa Allah ingin menunjukkan, wahai parlemen, wahai penguasa, wahai ulama, kalau tak kau tolong agamaku ini, pemain bola yang akan menolong. Islam ini pasti menang. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam paling tinggi. hari ini orang Islam mengalami banyak cobaan. Bukan saja orang Islam yang tinggal di negara-negara kafir. Negara kafir maksudnya bukan negara itu nggak sholat, mana ada sholat negara. Negara yang dihuni mayoritas orang-orang kafir. Atau orang-orang Islam yang tinggal di negara-negara yang mayoritas Islam. Di mana-mana hari ini orang Islam ini mengalami banyak masalah dan cobaan. Kita lihat di Cina, sejak tahun 2005 itu saya ke sana memang nggak boleh masuk Uighur. Xinjiang itu nggak boleh dimasuki. Sebab ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Xinjiang itu negeri yang tiba-tiba dapat gas dan minyak bumi, gasnya terbesar sedunia cadangannya. Sejak 2005 itu sudah ditransmigrasikan orang-orang Han, pemakan babi, bukan orang Islam. Xinjiang itu 80% Islam. Dikirim orang-orang Han, ditransmigrasikan orang-orang Han. Sekarang itu penduduk Xinjiang itu 20% Islam, hampir 80% bukan orang Islam. Sudah terbalik. Sebelum 2005 80% Islam, gubernurnya Islam, wali kotanya Islam, bupatinya Islam, kepala desanya Islam. Sekarang terbalik, nggak ada lagi, udah habis, 80% sudah dia. Xinjiang, orang-orang Islamnya teraniaya, dikurung kayak camp konsentrasi, nggak bebas. Tahun 2017 ada ormas-ormas Islam, NU, Muhammadiyah, MUI berangkat ke sana. Apa yang terjadi? Mau sholat Jumat aja nggak dikasih. Disuruh sholat itu orang-orang ormas-ormas ini di kamar hotel masing-masing. Berarti ada sesuatu. Jangan bilang nggak ada. Saya memang menolak untuk pergi. Ngapain saya pergi? Orang saya udah pergi ke sana kok. Dan kawan-kawan saya yang jujur-jujur itu, Muhyiddin, Kiai Haji Muhyiddin dari Muhammadiyah mengatakan, mau sholat berjemaah aja di masjid gak dikasih. Keluar dari hotel langsung ada intel mengejar. Mau kemana bapak? Aku udah tahu itu model begitu, maka nggak mau saya pun pergi. Ngapain? Cina kejam terhadap Xinjiang, orang-orang Uighur Islam. Dibongkar sama Amerika, dokumennya bocor. Tentu ada yang jual dokumen, orang miskin jual dapat duit, betul nggak? Bocor. Amerika menyerang. Sekarang 23 negara Eropa dan Amerika menuntut ke PBB supaya Cina
diinvestigasi khusus. Indonesia nggak termasuk dalam 23 negara itu. Cina marah, balas. Amerika juga membunuh orang Islam di Libya dan Irak, dibongkar juga kejahatan Amerika. Di Suriah penguasanya itu 20% Syiah Nusairiyah, 80% kita Ahlus Sunnah. Perang terus antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Uni Soviet sekarang namanya Rusia. Rusia membela Suriah, pakai senapang, pakai kapal terbang segala macam. Amerika membela muslim-muslim yang Ahlus Sunnah, senjata dikasih, hancur itu Suriah, hancur lebur. Nah, sekarang dipitnah kita orang Islam Indonesia, awas, radikal, Islam radikal yang akan menjadikan Indonesia seperti Suriah. Omong kosong aja mulutmu. Mana mungkin di Indonesia jadi Suriah? Sebab nggak ada Amerika bermain, nggak ada Rusia bermain. Mau perang orang Medan sama orang Aceh, nembaknya pakai ludah, begitu. Senjata di tangan TNI Polri, betul. Kapan kita mau perang kayak Rusia, kayak Suriah? Itu cuman menakut-nakuti kita orang Islam aja, supaya ustadz-ustadz kayak Tengku Zulkarnain jangan diundang, ini radikal. Pakai cadar radikal, pakai rok mini radikal. Suriah hancur karena permainan Rusia dengan Amerika. Siapa yang jahat? Rusia jahat, yang mati orang Islam. Amerika jahat, di Libya Irak yang mati orang Islam. Cina jahat di Uighur, di Xinjiang yang mati orang Islam. Burma jahat di Rohingya yang mati orang Islam. Yahudi jahat di Palestina yang mati orang Islam. Orang Syiah memberontak di Yaman, terjadi perang, yang mati orang Islam. Apapun motif kejahatan dunia, motif politik kah, motif ekonomi kah, motif kebudayaan, motifnya apapun, kekejaman di dunia, korbannya tetap satu saja. Korbannya tetap orang. Kayak iklan minum itu, apapun makannya, minumnya tetap teh botol. Betul. Siapapun banditnya, korbannya tetap orang. Ini supaya kita sadar, ini orang-orang Islam ini. Jangan jadi penjilat-penjilat inti. Ini sekarang susah. Ustadz-ustadz, ulama-ulama kok malah menyalah-nyalahkan orang Islam, bela-bela mereka. Ada satu tokoh mengatakan, di Xinjiang itu gerakan separatis, mau memisahkan diri dari Cina, maka agak ditekan seperti Papua. Papua itu kan separatis juga, dia seperti itu. Omong kosong. Kalau betul orang Xinjiang itu memberontak, pasti sudah di blow up, sudah ditunjukkan di koran-koran, di TV, berapa tentara yang mati. Betul. Ini tentara Cina mati, ditembak, ini mati, ini dibom, ini mesti sudah ditunjukkan. Satu pun tidak ada ditunjukkan korban tentara Cina yang dibunuh oleh orang Xinjiang. Berarti dusta saja. Betul. 4 hari yang lalu tentara kita terbunuh 2 orang syahid di Papua. Diberitakan, nih dibunuh oleh kelompok KB. Yang bunuh kelompok KB. Gak berani bilang gerakan separatis. Kelompok KB, kelompok keluarga berencana, bukan apa? Kelompok KB, KKB, kelompok kriminal bersenjata. Semua kriminal bersenjata, betul nggak? Di sini pun rampok pakai pisau, ya nggak? Kalau ngerampok pakai ludah, siapa yang takut? Serahkan hartamu, serahkan hartamu. Semua kriminal bersenjata. Diumumkan negara kita mati, terbunuh tentara kita syahid, betul nggak? Kalau betul di Xinjiang itu ada pemberontakan separatisme, pasti Cina sudah umumkan, ini memang jahat Xinjiang, ini korbannya, ini korbannya, ini korbannya, betul nggak? Nggak ada berarti dusta. Jadi nggak usah pandai-pandaian lah ngomong mulutmu. Iya, kadang-kadang
Ini Tengku Zulkarnain ini asal ceramah panas saja, harus adem. Kita itu harus adem. Kalau mau adem, kalau masuk kulkas kau. Sama otak-otakmu beku dibikinnya, ya kan? Orang Islam udah kayak gini di seluruh dunia, kok kau suruh ustadz ceramah adem? Ini yang saya ceritakan ini penting nggak? Apa ini memprovokasi supaya orang Islam bunuh Cina? Kan enggak kan? Enggak. Dikit-dikit langsung Tengku Zulkarnain ini radikal, anti Cina. Saya anak Cina kok anti Cina? Enggak, kalian lihat mataku sipit. Siapa yang anti Cina? Kita anti kepada kezaliman, betul? Kita anti kepada keserakahan, betul? Karena Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 tidak mengizinkan adanya keserakahan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang saya tanya, yang miskin siapa di Indonesia? Orang Islam atau orang Cina? Islam. Yang punya tanah banyak orang Islam atau orang Cina? Yang punya toko-toko besar, mal-mal, orang Islam atau orang Cina? Orang Islam 88,7%. Berarti tidak ada keadilan sosial, betul? Adil itu kan yang banyak dapat banyak, yang sedikit dapat sedikit, itu baru adil. Kalau yang sedikit dapat banyak, yang banyak dapat sedikit, itu namanya penjajahan, betul? Gimana? Datang PKI, inisialnya ini PKI ini, Partai Komunis Indonesia sudah tidak ada. Iya, tapi otak PKI masih jalan. Anak cucu PKI masih 20 juta orang, bos. Siap, betul? Kata PKI apa? Adil itu sama rata sama rasa. Inilah pengkhianatan terhadap Pancasila itu. Kita nggak sadar adil itu sama rata sama rasa. Kalau sama rata sama rasa nggak adil. Apa pendapat antum tentang Muslim Udyur? Dan apa yang dapat kami lakukan selain doa? Bahwa saudara kita Turkistan, Uzbekistan, Kazakistan, Turkmenistan, Afghanistan, Kirgistan, Turkistan itu adalah negeri-negeri perebutan antara Rusia dengan Cina. Jadi ketika tumbang Gorbachev itu dari Jawa Barat, nama aslinya Cecep Gorbachev. Ketika tumbang Gorbachev, maka naiklah Boris Yeltsin. Ketika itu tidak lagi namanya Uni Soviet. Uni adalah beberapa negara yang bersatu, akhirnya pecah, maka membebaskan dirilah Afghanistan, Kazakistan. Tapi ada satu yang menjadi perebutan, akhirnya masuk. Negeri-negeri yang menjadi perebutan ini menjadi masalah di mana-mana. Contoh Rohingya, perebutan antara Myanmar, Burma dengan Bangladesh, perbatasan. Dua, Patani perbatasan antara Malaysia, Kelantan dengan Thailand. Jadi saudara kita muslim-muslim yang minoritas ini, Kashmir antara India dan Pakistan. Bahwa terjadi intimidasi, bahwa terjadi, ya, tidak dapat dipungkiri, itu tidak hoax, memang terjadi. Tapi juga terjadi penggelembungan, pembesaran berita lebih dilebihkan. Ya, ini mesti hati-hati dipahami. Tidak hoax, memang betul ada, tapi terjadi pembesaran opini dilakukan oleh Amerika. Ya, kenapa? Karena ini sedang rebut-rebutan pengaruh. Maka Amerika membuka, katanya ini adalah terjadi intimidasi oleh Cina. Cina pun membuka juga. Kalian pun juga melakukan hal yang sama, terjadi di Irak, di Afghanistan, Guantanamo. Kelima terjadi. Tapi jangan lupa, maka kata pepatah Melayu, kalau gajah sama singa berantem, yang jadi korban tetap juga pelandu. Yang besar-besar ini berantem, semua yang menjadi korbannya adalah umat Islam. Pahami ini dengan baik. Pahami dengan baik. Jangan terbuai dengan isu
tapi juga kita paham bahwa berita ini ada, nyata. Apa yang bisa kita lakukan? Sadarkan umat, sadarkan bangsa ini bahwa kita hanya akan menjadi umat bangsa yang dihormati kalau kita besar dan kuat. Maka kita jangan terbuai, harus tetap belajar. Itu yang dilakukan oleh Profesor Ismail Raji Al-Faruqi. Walaupun dia tercabik-cabik sebagai seorang Palestina, dia tetap memperjuangkan niatnya belajar dan berhasil mendapatkan gelar PhD Doctor of Philosophy dan menjadi doktor lecture dosen di Temple University Connecticut, Amerika. Istrinya perempuan Yahudi yang berdebat dengan dia, kalah berdebat, nikah dengan dia, akhirnya mati dibunuh oleh agen Mossad. Dialah yang mempunyai ide untuk mendirikan universitas Islam skala internasional. Berilah dua di dunia, satu IIU International Islamic University Islamabad Pakistan, satu lagi IIU Kuala Lumpur. Artinya apa? Perjuangan Islam dengan ilmu pengetahuan. Kemarin saya berjumpa dengan Munafis waktu menyerahkan risalah doktorah. Apa kata Dr. Haidar? Kata Dr. Haidar Idrus Ali, ketua jurusan hadis, kata beliau, al-Islam sayantasir, Islam ini pasti menang. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam paling tinggi. Tidak kita tolong pun Islam ini pasti akan menang, pasti akan tinggi. Aina mauqifna, ini yang paling penting. Di mana posisi kita? Apa yang kita lakukan? Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang meninggalkan agama Allah ini, tak peduli lagi, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan berjihad menolong agama Allah. La yakhafuna fillah laumata laim, mereka tak pernah takut laumata laim, kecaman, cacian orang yang mencaci, bully, tak mereka takut sedikit. Apa yang dilakukan oleh Ozil beberapa hari ini menyentuh hati siapapun, bahwa Allah ingin menunjukkan, wahai parlemen, wahai penguasa, wahai ulama, kalau tak kau tolong agamaku ini, pemain bola yang akan menolong. Lebih baik menjadi pemain bola menolong agama Allah daripada orang yang punya kekuasaan tapi tak menolong agama Allah. Oleh sebab itu, tapi jangan gara-gara ini semua main bola.